Di balik dinginnya udara pegunungan, ada sebuah kota yang lahir dari sumpah suci, Malang Kucecuara, Tuhan akan menghancurkan yang batil. Dari kerajaan kuno, perang melawan penjajah, hingga menjadi kota bunga dan pusat pendidikan, Malang menyimpan kisah perjuangan yang tak pernah padam. Pernahkah kamu membayangkan, setiap jalan yang kamu lewati di Malang bisa jadi dulunya medan tempur atau jejak peradaban kuno? Inilah cerita lengkap tentang bagaimana Malang berdiri, bertahan, dan berkembang menjadi kota yang kita kenal hari ini. Di sebuah lembah subur yang terjepit di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuno, sejarah kota Malang bermula. Kabut pagi turun tebal, menyelimuti pepohonan raksasa yang berdiri seperti penjaga zaman. Sungai berantas mengalir deras, membawa air jernih dari hulu yang jauh di pegunungan. Di tanah yang kelak akan menjadi kota ini, kehidupan berdenyut sejak berabad-abad lalu. Sawah-sawah menghijau, hutan-hutan penuh dengan suara burung, dan udara yang sejuk membuatnya menjadi tempat ideal bagi peradaban untuk tumbuh. Namun, di balik elokan itu, tanah ini menyimpan misteri yang akan mengubahnya menjadi wilayah yang tak pernah sepi dari perebutan kekuasaan. Kerajaan yang berdiri di tanah ini dikenal dengan nama Kanjuruhan. Pusat pemerintahannya berada di Dinoyo, sebuah kawasan yang kala itu menjadi nadi kehidupan politik dan budaya. Dari sana, Raja Gajayana memimpin dengan tangan tegas namun hati yang penuh kebijaksanaan. Ia memastikan hukum ditegakkan, rakyat makmur, dan hubungan dengan kerajaan lain terjaga. Di balairung istana, suara gamelan sering mengalun mengiringi upacara kebesaran, sementara di halaman, para prajurit berlatih dengan tombak dan panah, menjaga kesiapan tempur setiap saat. Di balik kejayaan itu, tersimpan kesadaran bahwa kedamaian adalah kemewahan yang tak pernah bisa dijamin. Malam itu, bulan lenyap di balik awan hitam, dan udara terasa berat. Dari arah utara, mata-mata kerajaan melaporkan pergerakan pasukan asing yang mendekati perbatasan. Denting logam terdengar samar, bercampur dengan suara kaki kuda yang menghantam tanah. Raja Gajayana segera memanggil Dewan Penasihat dan Panglima Perang. Suasana di ruang pertemuan menjadi tegang. Lilin-lilin menyala redup, bayangan menari di dinding, dan setiap kata yang terucap terasa seperti keputusan hidup dan mati. Siapkan pertahanan, titah sang raja. Malam ini kita tidak tidur. Namun ancaman yang datang bukan sekadar ujian kekuatan militer. Bisikan-bisikan gelap mulai menyebar di pasar, pura, dan perkampungan. Ajaran sesat meracuni pikiran rakyat, memecah belah persatuan, dan mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan. Saat itulah, sebuah nama sakral lahir, Malang Kucecuara. Maknanya jelas, Tuhan akan menghancurkan yang batil. Bagi Raja Gajayana, nama ini bukan sekadar penanda, tetapi sumpah yang mengikat seluruh pemimpin dan rakyatnya. Sumpah itu menjadi benteng terakhir saat tembok istana terkepung dan kepercayaan rakyat mulai goyah. Setiap prajurit yang mengangkat senjata mengucapkan nama Malang Kucecuara seperti mantra, meyakini bahwa kebenaran akan menang meski darah harus tumpah. Api obor berkobar di setiap sudut kota, menerangi wajah-wajah yang penuh tekad. Di tanah yang kini disebut Malang inilah, sejarah perlawanan terhadap kebatilan tertulis untuk pertama kalinya, bukan dengan tinta di kertas, tetapi dengan keberanian di medan tempur. Waktu terus bergulir, dan Kanjuruhan tak lagi berdiri sendiri di puncak kejayaannya. Dinasti demi dinasti datang dan pergi, masing-masing meninggalkan jejak yang terukir di tanah Malang. Di tengah pergolakan Nusantara, wilayah ini menjadi incaran kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Singhasari. Setiap perubahan kekuasaan membawa aturan baru, pajak baru, bahkan bahasa dan adat yang berbeda. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Malang tetap menjadi pusat penting, baik secara militer maupun ekonomi. Dari lereng-lereng gunungnya mengalir hasil bumi, sementara jalur perdagangannya menghubungkan laut utara dan selatan. Ketenangan itu kembali terguncang ketika panji-panji hitam keemasan Kesultanan Mataram muncul di Cakrawala. Pasukan Mataram datang dengan barisan yang rapi dan disiplin, memasuki tanah Malang dengan kekuatan penuh. Rakyat menyaksikan iring-iringan prajurit bersenjata tombak, keris, dan senapan lontak, disertai genderang perang yang menggetarkan dada. Pemerintahan berganti wajah, hukum adat digantikan oleh peraturan kesultanan. Sebagian rakyat memilih menyesuaikan diri, namun tak sedikit yang merasa terasing di tanah kelahiran mereka sendiri. Di balik bayang-bayang kekuasaan baru itu, para bangsawan lokal dan tetua adat tak tinggal diam. Mereka membentuk persekutuan rahasia yang tersebar di desa-desa, menjaga tradisi dan kepercayaan leluhur agar tidak punah. Pertemuan-pertemuan dilakukan di lumbung padi atau di balik pura tua,
jauh dari mata-mata kesultanan. Sandi-sandi khusus digunakan untuk mengirim pesan, sementara para pemuda dilatih seni bela diri kuno yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, mempertahankan identitas adalah bentuk perlawanan yang tak kalah penting dari mengangkat senjata. Tahun-tahun berlalu, dan Cakrawala Timur membawa ancaman baru. Kapal-kapal besar dengan layar putih dan tiang tinggi berlabuh di pesisir, membawa orang-orang berkulit pucat yang berbicara dalam bahasa asing. Mereka adalah Belanda, datang dengan wajah ramah dan tangan terbuka, menawarkan perdagangan dan persekutuan. Namun di balik senyum itu, tersimpan rencana penguasaan yang jauh lebih dalam. Jalan-jalan dibangun bukan hanya untuk menghubungkan desa, tetapi juga untuk memudahkan pergerakan pasukan kolonial. Dalam cengkeraman Belanda, Malang mengalami perubahan besar. Industri mulai tumbuh, perkebunan kopi, tebu, dan tembakau berkembang pesat, menarik para pekerja dari berbagai daerah. Pasar menjadi lebih ramai, gudang-gudang penyimpanan berdiri kokoh, dan arsitektur bergaya Eropa mulai mewarnai wajah kota. Namun, di balik kemajuan itu, tekanan terhadap rakyat kecil semakin kuat. Pajak memberatkan, kerja paksa dijalankan, dan hak-hak adat dipangkas. Kota ini memang tampak makmur dari luar, tetapi di dalamnya, bara perlawanan semakin menyala. Meski pengawasan Belanda begitu ketat, perlawanan rakyat Malang tak pernah benar-benar padam. Di balik hiruk-pikuk pasar dan jalan-jalan kota, ada arus bawah yang mengalir diam-diam. Para petani menyembunyikan hasil panen untuk menghindari pajak kolonial. Pemuda-pemuda desa berlatih senjata bambu runcing di hutan, dan para perempuan mengirimkan pesan rahasia terselip di anyaman tikar atau bakul sayur. Gerilya ini tak selalu tentang pertempuran terbuka. Seringkali kemenangan didapat dari mengacaukan logistik atau mengalihkan informasi musuh. Malang mulai menjadi sarang perlawanan yang sulit ditaklukkan. Tahun 1914 membawa perubahan besar. Pemerintah kolonial menetapkan Malang sebagai kota praja, memberi status administratif yang lebih tinggi. Jalan-jalan aspal diperlebar, jalur kereta api dibuka, dan pusat pemerintahan dibangun megah di tengah kota. Dari luar, ini terlihat seperti kemajuan. Namun bagi sebagian rakyat, itu hanyalah cara baru Belanda mengokohkan kendali. Dengan status kota praja, aturan kolonial bisa ditegakkan lebih cepat, dan pengawasan terhadap penduduk semakin ketat. Kota ini menjadi jantung pemerintahan di wilayah sekitarnya, sekaligus simbol kekuasaan asing yang berdiri tegak di tanah Jawa Timur. Namun, semua berubah ketika proklamasi kemerdekaan 1945 menggema ke seluruh Nusantara. Kabar itu sampai ke Malang lewat radio rumah, surat kabar, dan bisik-bisik di warung kopi. Suasana kota mendidih oleh semangat merdeka. Pemuda-pemuda Malang turun ke jalan dengan bendera merah putih. Para guru dan pegawai melepaskan atribut kolonial, dan rapat-rapat terbuka digelar di alun-alun. Tetapi euforia itu tak berlangsung lama. Belanda kembali datang dengan Nica, berusaha merebut kembali kekuasaan. Malang pun bersiap, bukan untuk merayakan kemerdekaan, tapi untuk mempertahankannya. Pertempuran pun meledak. Gedung-gedung kolonial berubah menjadi benteng pertahanan, sementara ganggang sempit dan lorong pasar menjadi jalur gerilya. Ledakan granat, rentetan tembakan, dan teriakan komando memenuhi udara. Rakyat biasa ikut berjuang, tukang becak mengangkut logistik, ibu-ibu memasak untuk pejuang, anak-anak mengintai pergerakan musuh. Malang menjadi medan perang kota yang hidup siang dan malam. Di setiap sudut, kemerdekaan dipertaruhkan, dan darah pejuang menjadi harga yang harus dibayar. Akhirnya, meski penuh pengorbanan, Malang berhasil mempertahankan posisinya dan secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur di Indonesia yang merdeka. Namun bekas luka perjuangan itu tak pernah hilang. Di tembok-tembok tua masih terlihat lubang peluru. Di museum tersimpan senjata bambu runcing yang pernah diayunkan dengan penuh keberanian. Dan di hati rakyat tertanam kisah tentang saudara, ayah, dan sahabat yang gugur di medan tempur. Malang kini berdiri sebagai kota yang merdeka. Tetapi setiap tiupan angin dari pegunungan masih membawa gema perjuangan masa lalu. Seiring waktu, Malang memasuki era pembangunan yang berbeda dari masa-masa kelam peperangan. Jalan-jalan yang dulu dilalui pasukan kini menjadi jalur kendaraan. Pasar-pasar dipenuhi suara tawar-menawar, dan sekolah-sekolah berdiri di setiap sudut kota. Malang berkembang pesat sebagai pusat industri, menarik para pedagang dan pengusaha dari berbagai daerah. Namun bukan hanya perdagangan yang berkembang, pendidikan menjadi nafas baru kota ini. Perguruan tinggi, sekolah teknik, dan akademi seni bermunculan, mencetak generasi yang akan memimpin masa depan. Kota ini bukan hanya menjadi tempat mencari nafkah,
tetapi juga tempat menimba ilmu dan membentuk gagasan. Dari sinilah lahir julukan-julukan yang melekat hingga kini. Sebagai pusat industri, Malang dipenuhi pabrik dan usaha kecil yang menggerakkan roda ekonomi. Sebagai kota pendidikan, ribuan mahasiswa datang setiap tahun membawa semangat muda. Dan sebagai kota bunga, jalan-jalan dan taman kota dipenuhi warna-warni tanaman hias, warisan dari masa kolonial yang gemar menata kebun indah. Setiap julukan memiliki cerita tentang keringat buruh pabrik, perjuangan mahasiswa, dan ketekunan para tukang kebun yang merawat bunga di tengah teriknya matahari. Namun, Malang tidak berdiri sendiri. Bersama Kota Batu yang sejuk dan Kabupaten Malang yang luas, terbentuklah Malang Raya, sebuah kawasan yang menjadi rumah bagi jutaan jiwa. Perbatasan antara ketiganya seringkali hanya terasa di papan nama, karena kehidupan sehari-hari mereka saling terhubung. Jalan-jalan ramai menghubungkan desa, perkotaan, dan pusat wisata. Gunung, pantai, dan sawah terhampar dalam satu wilayah yang kaya akan keindahan alam dan potensi ekonomi. Di setiap sudut Malang, sejarah tetap hidup. Candi-candi kuno di Dinoyo masih berdiri, menjadi saksi bisu kerajaan yang pernah berjaya. Bangunan-bangunan kolonial di pusat kota menyimpan cerita masa penjajahan, sementara monumen peringatan di alun-alun mengabadikan perjuangan kemerdekaan. Bagi penduduknya, berjalan di Malang seperti berjalan di antara lapisan-lapisan waktu. Setiap batu, setiap dinding, setiap jalan memiliki kisah yang siap dibisikkan kepada mereka yang mau mendengar. Dan di balik semua itu, roh Malangku Cecuara tetap mengalir di nadi kota ini. Makna, Tuhan akan menghancurkan yang batil, bukan lagi hanya warisan Raja Gajayana, melainkan janji yang dipegang oleh generasi demi generasi. Ia menjadi pengingat bahwa kebenaran harus dijaga, meski badai sejarah datang silih berganti. Selama rakyat Malang memegang teguh nilai itu, kota ini akan terus berdiri gagah di kaki gunung, menatap masa depan dengan keyakinan, sambil membawa kebanggaan atas masa lalu yang penuh keberanian.